Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal. Saya akan membahas pelajaran studi Quran yang berjudul Pengantar Ilmu Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran juga dikenal sebagai ulumul Quran. Adalah studi tentang berbagai aspek Al-Quran untuk memahami maknanya, sejarahnya, dan bagaimana Al-Quran diturunkan, ditulis, dan ditafsirkan. Adapun penurunan Al-Quran itu periode awalnya yaitu pada tahun 610 Masehi. Wahyu pertama diterima oleh Muhammad SAW di Gua Hira, Mekah pada usia yang ke-40 tahun. Yang kedua, periode Mekah. Wahyu yang diturunkan berupa ayat-ayat Makkiyah yang umumnya berisi dengan dasar-dasar keimanan seperti keesaan Allah dan Tauhid, dan mengingat tentang kehidupan setelah mati. Yang ketiga yaitu periode Madinah. Periode Madinah adalah setelah wahyu yang didapat oleh Nabi setelah hijrah ke Madinah. Al-Quran diturunkan lebih banyak ayat madaniyah yang berisi pedoman hukum sosial, ibadah, serta aturan komunitas muslim. Dan proses pembukuannya itu ada masa-masa Nabi Muhammad, ada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Terus di kegunaan kita belajar ilmu Al-Quran ini, pengantar ilmu Al-Quran ini adalah menggali pesan ilahi. Yang kedua, memahami ayat sesuai dengan konteksnya. Yang ketiga, mengajarkan kita untuk selalu membaca Al-Quran. Dan materi yang kedua yaitu tentang dasar-dasar ilmu Al-Quran. Jadi ada beberapa dasar-dasar ilmu Al-Quran yang mesti kita pelajari. Yang pertama, ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar. Yang kedua, ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang mempelajari penafsiran Al-Quran. Yang ketiga, ilmu ulum Al-Quran. Ilmu ulum Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang sejarah, struktur, dan karakteristik Al-Quran. Yang keempat, itu ada ilmu qiraat. Ilmu qiraat adalah ilmu yang mempelajari tentang variasi ketika kita membaca Al-Quran. Setidaknya ada 7 qiraat. Yang pertama, qiraat Nafi, qiraat Hamzah, qiraat Kisai, dan lain-lain. Yang kelima, ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Pengetahuan tentang asbabun nuzul dapat membantu memahami konteks dan makna ayat Al-Quran tersebut. Kenapa ayat itu diturunkan dan apa maksud dari ayat tersebut. Yang ketujuh, ada nas dan zon atau yang terakhir. Nas adalah yang digunakan untuk membedakan antara ayat Al-Quran yang jelas dan pasti maknanya, dan ayat yang memerlukan penafsiran lebih lanjut itu disebut dengan zon. Struktur Al-Quran memiliki 30 bagian atau 30 juz, 6.000 kurang lebih 6.000, memiliki 114 surat, kurang lebih memiliki huruf 6.236 kurang lebih. Lanjut, judul yang ketiga yaitu keistimewaan Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya yaitu keistimewaan dari segi isi dan ajaran. Yang kedua, keistimewaan dari segi bahasa dan sastra. Yang ketiga, keistimewaan penjagaan dan keontitikan. Yang keempat, keistimewaan dari segi dampak dan pengaruh Al-Quran dalam mengubah peradaban secara fundamental. Keistimewaan Al-Quran bukan hanya pada isinya yang sempurna, bahasanya yang indah, atau keautentikannya yang terjaga, tapi juga pada dampaknya yang sangat luar biasa bagi individu dan peradaban manusia. Al-Quran adalah mukjizat yang kekal bagi umat Nabi Muhammad SAW, petunjuk bagi yang mencari kebenaran dan sumber ketenangan bagi jiwa. Mempelajarinya adalah perjalanan tanpa akhir untuk menggali hikmah dan keajaiban yang ada di dalamnya. Lanjut ke judul yang keempat yaitu nama dan sifat Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak nama. Salah satunya yaitu yang pertama sebagai Al-Furqan. Al-Furqan sebagai pembeda. Yang kedua sebagai Alkitab. Yang ketiga yaitu At-Tanzil. At-Tanzil terambil dari kata nazala yunazzilu yang artinya menurunkan. Yang keempat Az-Zikr. Az-Zikri itu
memiliki itu adalah kata kesinambungan kata yang harus dimiliki oleh semua orang. Sifat-sifat Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak sifat. Yang pertama sebagai nur atau cahaya. Yang kedua sebagai mau'idah, nasihat, sifat, obat, dan petunjuk dan rahmat. Yang keempat itu busra, berita gembira. Dan yang kelima sebagai aziz. Judul yang kelima yaitu Makiyah dan Madaniyah. Makiyah adalah sebutan untuk surah atau ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Berdasarkan 3 perspektif ulama, para ulama memiliki pandangan untuk mendefinisikan Makiyah dan Madaniyah seperti berdasarkan waktu, berdasarkan tempat, dan berdasarkan sasaran. Adapun karakteristik atau ciri-ciri surat Makiyah adalah yang pertama, ayatnya pendek dan singkat. Yang kedua, fokus pada akidah dan keimanan. Yang keempat, ada kisah para nabi. Yang kelima, ayat-ayat sejarah. Dan yang terakhir, panggilannya ayuhan nas. Sering didahului dengan ya ayuhan nas. Baiklah, saya akan membuka sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Nama saya Muhammad Fikri Wajidi. Saya akan bertanya kepada Haikal. Sebutkan tujuan studi ilmu Al-Quran. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Fikri Wajidi dengan pertanyaan sebutkan tujuan studi ilmu Al-Quran. Yang pertama, menggali pesan ilahi. Yang kedua, memperoleh pemahaman yang benar. Yang ketiga, menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya Muhammad Irsyad Jumadil Asyari. Di sini saya akan bertanya kepada Haikal. Sebutkan nama-nama Al-Quran. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Irsyad Jumadil Asyari yang bertanya tentang sebutkan nama Al-Quran. Yang pertama Al-Furqan, yang kedua Al-Kitab, yang ketiga At-Tanzil, yang keempat Az-Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Pecia. Saya akan bertanya kepada Haikal. Pertanyaannya, apa itu pengertian Makiyah? Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Natasha Felicia yang bertanya tentang apa itu pengertian Makiyah. Makiyah adalah sebutan untuk surah atau ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang lebih biasa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.